Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk memuji, memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Saya mengundang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Kita akan segera mulai ibadah kita. Kita akan masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Dia. Kita akan naikkan satu pujian, Saatku Menyembahmu. Saatku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saatku menyembahmu Tuhan. Saatku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Pandang ke
saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Katakan saat ku menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, oh, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran, ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kembali kami boleh datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan anugerah Tuhan. Tuhan boleh melayakkan kami untuk kami boleh beribadah. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh memuliakan Tuhan. Kami boleh mengagung-agungkan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang memimpin ibadah ini mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati melalui ibadah ini. Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus Kristus sudah mati. Dia sudah lahir, Dia sudah mati, dan Dia sudah bangkit bagi kita semuanya. Dia sudah mengalahkan maut, dan namanya berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang penuh kuasa itu boleh menolong kita di dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini dengan penuh semangat. Serukan namanya. Kita nyanyikan lagu ini dengan bertepuk tangan. Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia
kuasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya. Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama. Yesus nama di atas segala. Sekali lagi Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Yesus nama di atas segala nama. Dia berkuasa, namanya besar. Haleluya. Mari kita dengan lebih semangat lagi, kita mau naikkan satu pujian, kuasanya membangkitkan. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama bernyanyi, bertepuk tangan, bersorak bagi Dia. Saya undang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Sangkakala berbunyi, tanda panggilan dari seluruh bumi, terdengar suara Kristus. Bangkitlah, bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu. Minyak baru telah dicurahkan, minyak baru telah dicurahkan. Gerejanya dipulihkan, kuasanya membangkitkan. Urapan roh bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Sekali lagi kita nyanyikan, sangkakala berbunyi, sangkakala berbunyi, tanda panggilan dari seluruh bumi, terdengar suara Kristus. Bangkitlah hai tentara Tuhan,
bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu, minyak baru telah dicurahkan, gerejanya dipulihkan, kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan, saat datang menyembah, mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan, kuasanya membangkitkan, kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan, saat datang menyembah, mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan, kuasanya atas kita, kuasanya atas kita membangkitkan, kuasanya atas kita, kuasanya atas kita membangkitkan. Haleluya. Bapak Ibu, dengan tetap bangkit berdiri, mari kita bersama-sama mengakukan pengakuan iman kita bersama dengan seluruh orang percaya. Pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita akan masuk di dalam doa syafaat kita, mari kita bersama menaikkan satu pujian, Kuasa-Mu terlebih besar. Mari kita menyerahkan setiap pergumulan kita di hadapan Tuhan, karena hanya kuasa Dia, hanya kuasa Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Tuhan penolongku yang selalu
setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, saat ini kami mau menyerahkan ya Tuhan, kami bersatu hati menyerahkan bagi gereja kami ya Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu ya Tuhan, menyerahkan bagi setiap aktivis dan juga hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani di gereja kami Tuhan. Bapa di dalam surga, kiranya Tuhan yang menolong mempersatukan hati kami, pikiran kami untuk kami boleh melayani Tuhan melalui gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah setiap aktivis hamba Tuhan boleh saling bekerja sama untuk bekerja di ladang Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai bagi gereja kami Tuhan. Berdoa juga untuk jemaat-Mu, kiranya Tuhan juga terus menguatkan di tengah-tengah situasi pandemi ini Tuhan. Jangan biarkan jemaat-Mu ya Tuhan merasa ditinggalkan Tuhan, tapi biarlah mereka boleh terus berharap bersandar kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Tuhan selalu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Saat ini kami juga mau menyerahkan ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Ada banyak sekali permasalahan yang terjadi di dalam negara kami ini Tuhan. Oleh sebab itu kami mau berdoa menyerahkan bagi Bapak Jokowi, juga beserta dengan semua bawahan-bawahannya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, berikan hikmat, berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga di dalam melayani, di dalam bekerja, mengatasi segala permasalahan yang ada di dalam negara ini Tuhan, mereka boleh diberikan hati yang selalu takut akan Tuhan, bekerja sungguh-sungguh dengan hati yang gentar akan Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan untuk setiap vaksin yang sudah mulai didistribusikan ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga terus menolong semua prosesnya ya Tuhan. Semua boleh berjalan lancar
dan hingga semuanya Tuhan boleh tervaksin dan virus boleh segera ditinggalkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan untuk sekolah Kristen Kalam Kudus, Tuhan juga yang terus tolong untuk ladang Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan ini untuk membentuk anak-anak ini dari segi akademis dan juga kerohanian ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang menolong bagi setiap guru-guru pengajar, memberikan hati yang takut akan Tuhan, memberikan hikmat di dalam mendidik anak-anak ini menjadi generasi-generasi yang bukan hanya pandai ya Tuhan, tetapi sungguh-sungguh mereka boleh dididik, mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk setiap pergumulan kami di hadapan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa masalah kami, masalah yang kami miliki tidaklah lebih besar daripada kuasa-Mu. Oleh sebab itu kami mau percaya, kami mau bersandar terus kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang tolong dalam setiap permasalahan yang kami hadapi. Kami mau serahkan, kami mau letakkan di bawah kaki Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menyelesaikan, yang akan menjawab setiap permasalahan kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa menyerahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, tiba waktunya bagi kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran yang akan disampaikan melalui firman-Nya. Mari kita akan menaikkan satu pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Mari kita renungkan pujian ini, bahwa kita tidak akan dapat berjalan sendiri tanpa Roh Kudus yang memegang tangan kita. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, 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 ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bawalah diriku, bawalah
simfoni indah, ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus nama. Sekali lagi katakan, nama yang memberi menang, Yesus namanya, yang beri menang, Yesus namanya. Untuk penyampaian firman Tuhan, waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, segenap jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus, khususnya yang di Kemayoran, mari kita mulai ibadah kita, dan tema hari ini adalah jangan berdosa lagi. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan, untuk pemeliharaan Tuhan yang tidak henti-hentinya, khususnya di saat seperti ini. Kami melakukan kebaktian dengan online, kami bersyukur Tuhan, dengan cara apapun firman Tuhan tetap terus diberitakan dan boleh mempersatukan kami sebagai anggota jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus. Biarlah ya Tuhan, ibadah ini boleh menguatkan kami semua Tuhan, dan bukan saja menguatkan, kami juga boleh jadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, berfirmanlah, siapkan hati kami. Biarlah Roh Kudus yang memberikan pencerahan dalam hati kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, dan bukan saja mengerti, tetapi mampukan kami ya Tuhan melakukan firman Tuhan itu dalam realita hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, siapkan kami untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan berdosa lagi, sudah kita baca Yohanes pasal 5 ayat 1 hingga yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat 1 hingga 14. Demikian firman Tuhan. Setelah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambi, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dialah yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya,
Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Berbahagialah kita yang membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan itu, dan terlebih lagi kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Ayat yang ke-14, kemudian Yesus bertemu di dalam bait Allah. Saudara, orang itu setelah sembuh, dia berjalan, dia pergi ke bait Allah, lalu Tuhan Yesus berkata, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saudara, bagian inilah yang akan kita renungkan. Saudara, kalau kita baca kisah ini, maka kita boleh melihat satu kebenaran bahwa tidak selamanya orang yang putus asa dibiarkan sendiri. Apa saudara? Tidak selamanya orang yang putus asa, orang yang susah, orang yang menanggung berat dibiarkan sendiri. Enggak pernah. Oleh karena itu saudara, pada hari raya orang Yahudi, tentunya itu pada pas hari raya Paskah, Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem. Singgah di kolam Betesda. Saudara, kolam Betesda artinya di dalam kata Ibrani adalah rumah belas kasihan. Dan memang betul saudara, orang-orang yang ada di dalam rumah itu membutuhkan kasih dan belas kasihan yang luar biasa. Dan saudara, di situ ada kolam Betesda dan banyak orang sakit berbaring di sekitar kolam itu karena diyakini saudara, bila air dalam kolam itu mulai bergoyang, dengan penuh keyakinan di situ ada malaikat Tuhan yang turun, yang menggoyangkan air itu, dan barang siapa yang lebih dahulu masuk ke dalam kolam itu langsung sembuh. Dikatakan apapun penyakitnya, ia menjadi sembuh di dalam ayat yang keempat. Dan malaikat Tuhan itulah dengan nama Rafael. Ya. Rafael yang datang di dalam buku Apokrifa yang berarti Medicine Day. Dalam kata Latinnya yang berarti penyembuh dari Allah. Rafael adalah tabib yang disediakan Allah yang datang ke kolam itu untuk menyembuhkan apapun sakitnya. Dan Tuhan Yesus khusus menuju kolam Betesda. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus tahu di situ berbaring seorang yang sudah 38 tahun sakit karena lumpuhnya. Tidak ada satu orang pun yang menolong dia. Setiap kali kolam air di Betesda bergoyang, semua orang sudah rame-rame masuk kolam itu. Saudara, orang ini lumpuh ya. Lumpuh bagaimana jalannya, selalu ketinggalan saudara. Dia katakan baru aku mau nyampe, sudah banyak orang yang masuk ke dalam kolam itu. Begitu kolam itu goyang, saudara, setiap orang selalu sibuk mengurus dirinya sendiri. Enggak peduli orang lain yang ada di situ. Sehingga saudara, orang yang berbaring selama 38 tahun itu saudara, saya percaya temannya banyaknya bukan main saudara. Teman yang sama-sama sakit saudara, ya. Saudara pernah opname, kalau opname ya 1-2 hari atau seminggu aja saudara, tentunya teman yang di sebelah bed saudara ya, kalau jangan kelas 1 ya, kalau kelas 1 sendirian gitu ya.
Ada orang sakit yang di sebelah saudara, pasti saudara kenal dengan baik. Ya, omong-omong akrab malah jadi sahabat. Apalagi 38 tahun silih berganti orang itu bertemu dengan si lumpuh. Dan semua sembuh, semua pergi sembuh. Dan dia tetap berbaring di situ. Saudara, Tuhan Yesus datang kepada dia. Dan Tuhan Yesus menyapa, maukah engkau sembuh? Saudara, aneh enggak sih sapaan Tuhan Yesus itu? Apa Tuhan Yesus enggak tahu ya? 38 tahun sakit ditanya, yuk mau sembuh enggak? Sekarang sudah kan banyak kita takut dengan COVID kan? Begitu sudah ada tanda-tanda kena, saya percaya saudara langsung minta tolong, Tuhan berikan kekuatan kepadaku supaya antibodi ini kuat, sembuhkan aku, belum sakit atau akan sakit. Ini 38 tahun ditanya, maukah engkau sembuh? Tetapi saudara, ternyata pertanyaan itu juga bukan aneh, karena Tuhan Yesus tahu sebetulnya apa yang dialami oleh si lumpuh itu. Oleh karena itu jawaban si lumpuh itu juga saudara tidak menjawab pertanyaan Tuhan Yesus. Enggak jawab loh ya. Maukah engkau sembuh? Oh ya Tuhan, pasti. Bayangkan Tuhan 38 tahun loh Tuhan. Kamu tanya, udah sekarang cepet. Kan mestinya begitu kan? Enggak. Si lumpuh itu menjawab yang tidak menjawab pertanyaan Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang menurunkan aku ketika air itu bergoyang. Jawaban yang sangat menyentuh hati kita. Jawaban yang sangat menyedihkan. Maukah engkau sembuh? Tuhan, tidak ada satu orang pun selama 38 tahun yang akan gendong bawa aku masuk ke dalam kolam itu. Jawaban keluhan. Jawaban curhat. Jawaban yang berkali-kali disampaikan kepada orang banyak, sanak saudara, famili, siapapun. Siapa yang ngangkat aku? Gak ada jawaban. Kepada siapa kita mengeluh? Si lumpuh memberikan contoh yang luar biasa. Marilah kita mengeluh kepada Tuhan. Marilah kita sambat kepada Tuhan. Marilah kita curhat hanya kepada Tuhan. Tuhan, tidak ada seorang pun yang menurunkan aku. Berbaring 38 tahun aku di sini. Maukah engkau sembuh? Dia hadir untuk menyatakan bahwa dia dapat menyembuhkan tanpa kolam air Bethesda itu bergoyang. Ketika dia berkata, maukah engkau sembuh? Ingatlah, aku dapat menyembuhkan tanpa air itu yang dapat bergoyang. Oleh karena itu sekarang kamu bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Oh saudara, kalimat yang gak pernah didengar selama 38 tahun. Bayangkan saudara, saya percaya kalau saudara dan saya jadi si lumpuh langsung berdiri angkat. Walaupun tidak tahu dengan kekuatan apa. Dan disitulah terjadi mujizat yang luar biasa. Tidak ada kata, tidak ada perintah yang pernah penuh dengan kuasa selain dari perkataan Tuhan Yesus. Yang penuh wibawa, kuasa yang luar biasa. Akhirnya si lumpuh angkat tilamnya itu, berjalan, saya percaya mungkin dengan loncat-loncat saudara, ya mungkin berlari-lari kecil. Kemana?
ke bait Allah. Setelah mengalami mujizat Tuhan, dia tidak pulang ke rumah. Dia tidak jalan-jalan. Dia tidak makan, buka meja, saudara, enggak. Pergi ke bait Allah. Saya percaya si lumpuh bersujud, bertekuk lutut penuh dengan syukur kepada Tuhan yang luar biasa. Dia sembuhkan, Tuhan, Engkau telah menyembuhkan aku. Dan di bait Allah itulah ketemu Tuhan Yesus lagi. Di bait Allah ketika dia sudah bersyukur, Tuhan Yesus berkata, engkau sudah sembuh kan? Iya Tuhan, aku sudah sembuh. Sekarang dia baru sadar, lihat, oh ini toh Tuhan Yesus yang menyusui. Betul, saya percaya dia sembah-sembah Tuhan Yesus. Ya. Engkau telah sembuh, betul Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, sangat mengejutkan ketika Tuhan Yesus berkata jangan berbuat dosa lagi. Berarti apa saudara? Yang pertama berarti ada hubungan antara sakit dan dosa yang dialami oleh orang lumpuh. Tapi saudara jangan menangkap dan menafsirkan bahwa setiap sakit adalah dosa loh ya. Saudara, bukan ya. Setiap sakit yang terjadi dalam diri saya, diri saudara bisa karena saudara sendiri. Bukan karena dosa, sekalipun kita orang berdosa. Tetapi yang jelas saudara, apa hubungannya yang sakit dengan dosa ketika Tuhan berkata jangan berbuat dosa lagi. Saudara, bisa terjadi bahwa sakitnya lumpuh itu karena dosa-dosanya. Tidak tanggung-tanggung saudara. Allah menghukum 38 tahun dia terus berbaring. Tidak disebutkan apa dosanya, tetapi akibat dosa itulah membawa dia penuh kesakitan selama 38 tahun. Dan disitulah Tuhan Yesus datang menyembuhkan orang yang sudah diikat dosa dan akibat dosa, hukuman dosa selama 38 tahun. Tuhan Yesus datang menyembuhkan dan membebaskan si lumpuh dari ikatan dosa-dosanya. Maka saudara, ketika kita melihat akibat dosa yang ada dalam diri kita, maka saudara, jati diri kita, status diri kita manusia yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang berdosa seperti yang dikatakan Daud dalam ceritanya Mazmur 51 ayat yang ke-7. Sesungguhnya dalam kandungan aku diperanakkan dalam dosa dan dikandung ibuku. Artinya apa saudara? Kita ada apa yang disebut dengan original sin. Dosa asal yang ada di dalam diri kita. Dan dosa asal itulah yang terus bertumbuh, berkembang di dalam diri kita, pribadi kita, keluarga kita, relasi kehidupan kita, dan terus dosa itu berkembang melalui kehidupan kita. Karena jati diri kita berdosa, maka sangat mudah sekali, saudara. Sangat mudah sekali. Ya, saya ulang lagi ya. Karena jati diri kita berdosa, kita sangat mudah sekali untuk apa? Untuk balik berdosa. Ya Pak ya, saya bertobat, sebentar lagi saya jalani. Saya janji-janji sama Tuhan, Tuhan aku mau jadi orang baik, sungguh amin, sampai puasa jadi orang baik Tuhan. Belum sehari omongan saya sudah balik lagi. Maka itu betapa sulitnya saudara ketika orang bertobat. Jangan cepat-cepat ngomong saya bertobat ya. Sebelum ada realita yang saudara tunjukkan. Ketika jadi diri kita berdosa, sangat sulit sekali untuk menjalani kehidupan terus tanpa dosa. Kita jatuh lagi.
Oleh karena itu Bapak Gereja John Calvin mengatakan manusia yang berdosa segala sesuatunya yang diperbuatnya adalah dosa. Satu kesadaran diri yang luar biasa bahwa manusia yang berdosa semuanya yang diperbuat, yang dilakukan itu adalah dosa. Dosa menjadi satu kenikmatan diri sendiri. Dosa menjadi satu kenikmatan yang tersembunyi di tempat yang dalam, tak seorang pun bisa tahu. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, kamu jangan berbuat dosa lagi. Engkau yang memiliki original sins, engkau yang memiliki dosa asal, sekarang aku sudah pulihkan, aku sudah patahkan dosa itu. Aku berikan anugerah untuk hidup baru. Maka kamu jangan berbuat dosa lagi. Dosa asal yang membawa kita pada pertumbuhan dan perbuatan dosa yang semakin berdosa. Stop. Tuhan berkata stop. Jangan berbuat dosa lagi. Oleh karena itu saudara, pertanyaannya adalah sekarang bagaimana dengan karakter saudara dan saya? Bagaimana dengan sifat-sifat saudara dan saya? Bagaimana dengan kebiasaan-kebiasaan saudara, hobi saudara? Pernahkah engkau selalu evaluasi apakah ini menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati sesamaku? Enggak. Kepada istriku, kepada suamiku, kepada anak-anakku, kepada papa mamaku. Karakter yang menyakitkan, karakter yang menyebab dosa semakin berkembang itu saya sadar enggak dan berkata, Tuhan pulihkan aku. Pulihkan karakterku, sifat-sifatku, kebiasaanku yang tidak baik. Karena hanya Engkau yang mampu melakukannya. Oleh karena itu saudara, yang berikutnya ketiga adalah bagaimana ketika Tuhan berkata jangan berbuat dosa lagi. Itu berarti anugerah Allah, kasih Allah datang kepada orang itu untuk menyelamatkan dia. Jangan berbuat dosa lagi berarti dia sudah dipulihkan dari dosanya. Betul saudara? Jangan berbuat dosa lagi berarti aku sudah sembuhkan engkau. Aku sudah ampuni engkau. Aku sudah bereskan dosamu. Aku sudah bersihkan hidupmu. Maka jangan berbuat dosa lagi. Saudara, semua orang yang ada di dalam Tuhan Yesus, dia sudah mati, tapi dia sudah hidup kembali. Dia dilahirkan kembali dengan anugerah Tuhan. Ya, saudara silakan baca di dalam Yohanes pasal 3. Jadi saudara, dengan demikian jati diri anak-anak Tuhan adalah anak-anak terang. Jati diri anak-anak Tuhan adalah orang yang sudah dilahirkan kembali. Jati diri anak-anak Tuhan adalah orang yang sudah memiliki hidup yang baru lagi. Maka jangan berbuat dosa lagi. Ketika dosa itu mengikat hidup kita begitu kuat, saudara, Alkitab mengatakan apa? Kita tidak mampu melepaskan ikatan dosa ini dengan cara apapun. Jangan sekali-kali melawan dosa dengan kekuatanmu sendiri. Semakin diikat saudara, gak mampu. Oleh karena jangan merasa kuat dan mampu untuk bisa mengalahkan dosa. Satu, datanglah pada Tuhan Yesus. Mau saudara? Apapun kelemahanmu, apapun dosamu, apapun kebiasaanmu, apapun karaktermu, apapun sifat-sifatmu yang sudah bobrok, yang sudah rusak, yang mungkin sudah tidak tahu berapa banyak engkau menyakiti orang. Sekarang maukah engkau datang pada Tuhan? Karena hanya Dia yang mampu mengubah segala karaktermu, hidupmu, sifatmu, kebiasaanmu, dosamu yang sudah mengikat engkau. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan si lumpuh itu, saudara, kalau kita lihat. Ternyata bukan saja fisik. Ya, saudara, ini penting saudara ya.
Sangat penting sekali. Tuhan Yesus menyembuhkan si lumpuh itu, saudara, bukan hanya fisik, badannya sehat, kuat, bisa jalan kembali. No, bukan. Tapi lebih daripada itu. Apa itu? Tuhan Yesus selamatkan jiwanya, rohnya, dan bukan saja tubuhnya. Jiwa, roh, tubuh. Roh yang binasa, itu yang diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara, ketika si lumpuh itu disembuhkan, Tuhan ingin bukan saja badannya sembuh, tetapi jiwanya, hidupnya, rohnya boleh selamat, lepas dari kebinasaan. Dan Tuhan berikan anugerah yang luar biasa. Sudahkah engkau mengalami kesembuhan dari Tuhan? Sudahkah engkau dan berapa banyak mujizat Tuhan yang engkau alami? Berapa banyak anugerah yang sudah engkau nikmati daripada Tuhan? Ingat, itu bukan untuk kepuasan kita hanya dalam dunia ini, bukan. Tuhan memberkati kita. Tuhan memulihkan kita. Tuhan menyembuhkan kita, bukan fisik, tapi juga seluruh hidup kita diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu bukan sekedar urusan jasmani, saudara. Lebih daripada itu urusan rohani, urusan spiritual. Sehingga orang itu tidak binasa, melainkan Tuhan selamatkan. Sekali lagi, apakah engkau sudah mengalami mujizat Tuhan? Kesembuhan, pemulihan, berkat kebangkitan ekonomi mungkin sekarang sudah mulai gerak lagi. Engkau sudah mulai menikmati berkat-berkat Tuhan yang sudah habis-habisan selama pandemi COVID-19 ini. Tuhan menyelamatkan, bukan itu saja. Tapi Dia mau hidup saudara dan hidup saya diselamatkan di dalam anugerah kasih Tuhan. Oleh karena itu saudara, yang keempat, bagaimana sekarang ketika saya tidak berdosa lagi? Kalau Tuhan berkata jangan berdosa lagi, oke Tuhan saya mau, Tuhan saya enggak mau berdosa lagi. Caranya bagaimana? Hanya satu saudara, enggak ada yang lain. Ya, satu saja, apa itu? Jadikan Allah sentral dalam hidup saudara. Jadikan Tuhan Yesus pusat dalam hidupmu. Jadikan Tuhan Yesus sentral dalam seluruh hidupmu, yang menguasai, yang memimpin, yang menyertai, di mana engkau setiap saat bergantung kepada Dia. Oleh karena itu, firman Tuhan, berdoa, kasih, kesaksian pribadi, menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita tidak boleh hilang dari hidup kita. Itulah kita akan mampu menguasai segala dosa kita. Hanya firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Enggak ada yang lain saudara. Setelah saya diselamatkan, hidup saya di atas firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi bagian dalam hidup saya. Firman Tuhan saya ngerti, saya hayati, tapi juga saya lakukan dalam realita hidup saya. Setialah berdoa. Setialah menyaksikan anugerah kasih Tuhan. Ubah segala ucapan saudara. Kalau dulu seringkali negatif, kalau dulu seringkali mungkin mencaci maki, ubah dengan bahasa kasih, bahasa yang positif. Maka di sana kita akan mampu untuk menguasai dosa kita. Saudara, ketika si lumpuh sudah disembuhkan dan Tuhan Yesus berkata jangan berbuat dosa lagi. Allah yang sudah menghukum selama 38 tahun sekarang bebas. Dan karena bebas engkau jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus sudah datang kepadamu. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan engkau. Tuhan Yesus sudah membebaskan engkau dari segala ikatan dosa. Karena itu hiduplah di dalam kebenaran. Maka saudara, jati diri atau status manusia yang adalah dosa, sekarang sudah diubahkan oleh Tuhan. Original sin, dosa asal sudah dipatahkan.
Sehingga dosa itu mematikan. Dosa itu yang menghukum saya mati. Dalam Tuhan Yesus dosa itu sudah mati, sudah dimatikan, sudah dikuburkan. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan kebangkitannya membuat kita menjadi orang yang sudah menang di dalam Tuhan. Saudara ingin diberkati? Tuhan sudah sembuhkan engkau, Tuhan sudah selamatkan engkau. Saudara ingin menikmati berkat kasih Tuhan? Biarlah firman Tuhan hari ini kepada si lumpuh menjadi bagian hidup saudara dan saya. Ayo, jangan berdosa lagi. Tuhan berkati engkau, Tuhan berkati keluargamu, Tuhan berkati pekerjaanmu, Tuhan berkati gereja kita semua, Tuhan berkati. Ketika kita jadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, dan hidup menurut jalan yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ketika kebenaran firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ketika Engkau sudah membebaskan segala dosa kami. Sehingga dosa itu tidak mengikat, tidak membawa kami kepada kebinasan. Karena Engkau sudah patahkan dengan kematian dan kebangkitan-Mu di atas kayu salib. Tuhan, makasih jadikan kami anak-anak Tuhan untuk tidak berbuat dosa lagi. Yang sungguh-sungguh real dalam realita hidup kami sehari-hari. Dalam karakter kami, sifat kami, tutur kata kami. Oh Tuhan, berkati kami ya Tuhan, berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami alat-alat-Mu untuk terus menyaksikan anugerah Tuhan yang sudah membebaskan kami dari segala dosa dan yang memberikan jaminan keselamatan kami dalam hidup yang kekal. Tuhan berkati kami untuk jadi saksi-saksi Tuhan di dalam dunia ini. Terima kasih, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan melalui rekening gereja ataupun Bapak Ibu bisa menyimpannya di dalam amplop dan kemudian akan diserahkan kembali ketika kita sudah mulai melakukan ibadah secara offline. Mari kita akan nyanyikan satu pujian, serukan namanya. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan bertepuk tangan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan tergoyahkan, katakan tergalakkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkata mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas
Mari sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan bersorak-sorai. Katakan, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala. Sekali lagi Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh memuji Tuhan, untuk kami boleh mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, kami juga diberikan kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah melalui apa yang sudah disampaikan hamba-Mu boleh memberkati setiap kami. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai rasa syukur kami atas segala pemeliharaan Tuhan, akan segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa apa yang kami berikan ya Tuhan tidaklah sebanding dengan berkat-berkat melimpah yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Tetapi biarlah melalui setiap apa yang persembahan yang sudah kami berikan ini Tuhan, biar Tuhan boleh pakai untuk pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh memberkati untuk setiap kami ya Tuhan yang bekerja. Tuhan juga yang boleh pakai kami melalui ladang Tuhan di tengah-tengah pekerjaan kami, sehingga nama Tuhan tetap ditinggikan dan dipermuliakan melalui kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan naikkan doksologi, kemudian doa berkat, lalu kita akan tutup dengan amin song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdiri, kita akan naikkan doa berkat. Saudara sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita sekalian bahwa Yesus yang kita peringati
Saat ini dia naik ke surga. Dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Marilah kita senantiasa hidup waspada di dalam kehidupan kita. Dan kini kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan juga akan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberikan pada kita semua damai sejahtera, sukacita surgawi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah selesai. Silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Dari kawasan Jalan Kupang Jaya 138, inilah Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya. Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya telah berpengalaman lebih dari 40 tahun. Senantiasa mengedepankan semangat untuk mendidik, mengajar, dan mewujudkan terbangunnya manusia yang utuh, yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia. Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya mengusung kurikulum nasional 2013 yang dirancang dan dikembangkan secara terintegrasi dengan nilai-nilai Kristiani dalam kegiatan belajar intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Udah 13 tahun, 12
12-13 tahunan. Anak-anak di sini tuh baik, terus habis itu kayak mereka nggak pilih-pilih teman, kayak kerohaniannya tuh mereka benar-benar solid itu. Jadi kayak kita benar-benar mengutamakan Tuhan dalam pertemanan. Dalam setiap pembelajarannya dan membantu saya untuk bisa sampai saat ini menyelesaikan S1 saya di salah satu universitas ternama di Jakarta. Ke ilmu pengetahuannya kan moral, nah itu yang selalu kayak jadi reminder aku setiap harinya untuk selalu lebih baik. Dia bisa mengikuti setiap kegiatan yang di sekolah ini. Banyak cewek sih yang lebih deket. Banyak hal yang boleh dipelajari anak saya selama sekolah di Kalangkudus. Telah dibuka penerimaan peserta didik baru untuk jenjang KB, TK, SD, SMP, dan SMA tahun pelajaran 2021-2022. Dapatkan potongan 50% uang gedung selama bulan promosi khusus untuk anak pendeta, anak guru, anak alumni Sekolah Kristen Kalangkudus, dan juga promosi rekomendasi. Bersama Sekolah Kristen Kalangkudus Surabaya, mari kita wujudkan terbangunnya manusia utuh yang takut akan Tuhan, mandiri dan berguna bagi dunia.